channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian semua untuk membahas beberapa soal latihan mengenai relasi dan fungsi. Kita langsung masuk aja ke soal nomor 1 ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah. Ini B-nya ketulis 2 kali. Pada diagram panah di bawah adalah, nah kita lihat di sini ya. Ini ada himpunan A dengan anggotanya 2, 5, 7. Terus ada himpunan B anggotanya 4, 9, 10, 14, 15. Si 2 itu dipetakannya ke 4 pasangannya ya. Terus ke 10, terus ke 14. 5 dipasangkannya ke 10 dan juga ke 15 doang. 7 dipasangkannya ke 14 doang. Nah, berarti relasinya apa dong? Di tengah-tengah ini tuh apa yang menghubungkan mereka? 2 titik-titik 4, 2 titik-titik 10, 5 titik-titik 10, 5 titik-titik 15, 7 titik-titik 14. Apa kira-kira cocok? Faktor dari ya. Coba kalau misalnya dibaca kan benar nih hasilnya. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari 2 faktor dari 14. Benar? Benar. Ya, duanya kan enggak dihubungkan ke 15. Karena apa? Karena 2 bukan faktor dari 15, ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah faktor dari. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Ini kalian lihat di sini ada himpunan ya. Himpunan pasangan berurutan. Pertanyaannya, di antara himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan pemetaan adalah bedanya pemetaan sama fungsi, bedanya pemetaan sama relasi apa sih? Jadi pemetaan itu sama aja dengan fungsi ya, pemetaan atau fungsi itu sama. Nah, bedanya sama relasi apa? Kalau relasi, himpunan yang sebelah kiri ini boleh bercabang. Kayak gini contohnya, ini masuknya relasi, tapi bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena 2-nya ke 4, 2-nya ke 10, 2-nya ke 14 bercabang. Ada cabangnya, ya. Sedangkan kalau pemetaan atau fungsi, yang daerah asal ini, yang domainnya si 257 ini nggak boleh bercabang. Harus cuma punya 1 pasangan. Ya, sekarang kita lihat di sini mana yang sebelah kirinya cuma punya 1 pasangan. Jadi nggak boleh ke double ya. Kalau sebelah kanannya ke double boleh, dipilih 2 kali boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau sebelah kanannya itu yang milih ada 2 orang, dari sebelah kiri boleh-boleh aja. Ya, yang penting yang sebelah kiri ini dia cuma sendirian. Ya, maksudnya dia cuma punya 1 pasangan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 1 ke D. Ada yang bercabang? Ada. Siapa? 1. Yang pertama 1 ke A, terus ada lagi 1 dipasangin ke D. Ya, jadi kalau misalnya digambar diagramnya nih gini nih, pakai diagram panah, ini ada 1, ini ada A, B, C, D. Satunya ke A, satunya juga ke D, nggak boleh bercabang artinya ya. Ini bukan pemetaan. Yang kedua sekarang, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B, 2 ke C. Bener nggak? Salah juga. Kenapa salah? Karena di sini ada 2 ke B, ini ada 2 ke C. Ya, ini salah kalau dikatakan pemetaan. Ini bukan fungsi yang kedua juga, karena 2-nya bercabang. Ya. Nah, yang ketiga, 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, 4 ke B. Yang sebelah kiri ada yang bercabang nggak? Ada yang punya lebih dari 1 pasangan nggak? Nggak ada. Ya, 1 cuma sama A, 2 cuma sama A, 3 cuma sama A, 4 cuma sama B. Berarti ini pemetaan yang ketiga. Ya. Nah, A-nya kepilih 3 kali nggak apa-apa? Nggak apa-apa, A-nya sebelah sini. Ya, dia tuh bagian di sini nih, bukan daerah asalnya. Tapi dia adalah kodomainnya. Jadi nggak masalah kalau kepilih 2 kali fungsi itu. Sekarang yang terakhir nih, yang keempat. Kita cek sekalian ya. 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B, 3 ke D. Benar nggak ini? Salah. Salahnya di mana? Di sini ada 3, ini juga ada 3. 3-nya dipasanginnya ke 2. Ya, 3-nya bercabang, ada yang ke B, ada yang ke D. Ya, berarti ini bukan fungsi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Range dari pemetaan di bawah adalah, di sini ada himpunan P, terus ada himpunan Q. Ya, kamu lihat di sini A-nya itu
dipetakan kedua, B-nya dipetakan kedua, C-nya dipetakan keempat. Ya kan? Nah, ini namanya domain nih, ABC domain. Kodomainnya yang mana? Kakak tuliskan ya. Domainnya itu atau daerah asal ini A, B, C. Terus ada kodomain. Kodomain itu apa? Yang ada di sini. Yang ada di himpunan sebelahnya semuanya. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, udah ada domain, udah ada kodomain. Nah, sekarang range. Bedanya range sama kodomain apa? Kalau range itu sama dengan daerah hasil. Ya. Berarti yang mana? Yang terpilih. Ya, yang ada pasangannya. Jadi kodomain yang punya pasangan. Siapa aja? 2 dan 4. Ya. 1, 3, 5 termasuk ke range nggak? Nggak termasuk. Oke, jadi ada 2 dan 4. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Pada pemetaan fungsi f yang memetakan x ke 3/2 x tambah 1 dikurang 7, bayangan dari 7 adalah, jadi kalau ini kita tuliskan rumusnya ya, bentuknya jadi kayak gini. Fx sama dengan 3/2 x tambah 1 dikurangi 7. Turun ya ke bawah. Dikurangi 7. Nah, kalau kayak gini doang namanya berarti notasi fungsi. Kalau bentuknya kayak gini maksudnya ya, ada titik duanya, ada panahnya, itu namanya notasi fungsi. Kalau kayak gini berarti dia udah dalam bentuk rumus fungsi. Yang ditanyakan apa? Bayangan dari 7. Kalau bayangan dari 7 itu berarti yang sebelah sininya. Contoh, ini bayangan dari A berarti berapa? 2. Ya, bayangan dari C 4 gitu loh. Jadi kalau yang di sininya 7, di sini jadi berapa? Nah, dengan fungsinya di tengah-tengahnya itu ada ini. Jadi kita masukin ke sini. F7 sama dengan, nah kalian lihat ya, kenapa ini X diganti dengan 7? Kalau daerah asal itu kita bisa sebut dengan X aja. Ya, jadi X-nya itu ini. Untuk yang range-nya itu sama dengan Fx kita sebutnya. Oke, jadi kita tuh mau mencari range-nya dari 7. Daerah hasilnya. Nah, kita gantilah sekarang. Ketika di sini X, di sini juga X. Berarti ketika di sini 7, di sini juga 7. Ya, 3/2 dalam kurung 7 tambah 1 dikurangi 7. 3/2 dikali 8 dikurang 7. Ini dibagi, ini 1, ini 4. 3 kali 4, 12 dikurang 7 jadinya 5. Jadi bayangan dari 7 itu adalah 5. Ya, dengan fungsinya seperti ini rumusnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang kelima. Diketahui himpunan A anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan suatu pemetaan dari A ke daerah hasil ditentukan sebagai berikut. Jadi si A ini ya, anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 mau dipetakan. Dengan fungsinya gimana? Ada 2 nih ketentuannya. Kita lihat di sini. Kita menggunakan fx sama dengan setengah x tambah 1 kalau x-nya itu genap. Ini nih, di sini tuh genap. X genap pada A. Jadi maksudnya ketika di A ini bilangannya genap, maka kita pakai fx-nya, rumus fungsinya yang pertama. Ya. Sekarang kita lihat fx sama dengan 4 untuk x ganjil pada A. Jadi, kalau yang di A ini bilangannya ganjil, maka langsunglah fx itu sama dengan 4. Hasilnya itu jadi 4, ya. Daerah hasil fungsi tersebut adalah, yang ditanyakan adalah daerah hasil atau range-nya. Artinya, kita harus cari masing-masing ini semua, masukin ke sini ke rumus fungsinya. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari yang 1 dulu nih. F1. Ya, ini adalah x-nya nih. Kalau F1, 1 itu bilangan ganjil ya. Kalau ganjil berarti langsung pakai yang ini. Fx sama dengan 4. Oke, jadi F1 sama dengan 4. Udah dapat yang 1. Sekarang kita ke F2. 2 bilangan genap, berarti kita pakai rumus yang atas. Jadi setengah, ini kan X tambah 1 ya, berarti X-nya kita ganti dengan 2. Setengah kali 2 ditambah 1, jadinya ini
ini dibagi, jadinya 1 ditambah 1 jadi 2. Oke. Terus F3, bilangan ganjil. Bilangan ganjil langsung Fx-nya sama dengan 4. Kita nggak usah ganti apa-apa lagi ya, karena 4-nya itu nggak ada variabel, langsung 4 aja, jadi ini langsung 4 gitu. Oke, terus ada F4, bilangan genap, berarti pakai rumus fungsi yang atas, setengah dikali X-nya diganti dengan 4 ditambah 1. Ini dibagi, ini 1, ini 2. Jadinya 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Yang terakhir ada F5. F5 berarti karena ini bilangan ganjil, jadi langsung yang kedua. Jadi sama dengan 4. Oke. Berarti sekarang daerah hasil fungsi tersebut adalah, kita tuliskan di sini, range atau daerah hasil, kalian bebas ya, nulisnya mau range atau daerah hasil juga boleh. Oke. Kita urutkan dari yang paling kecil dulu. Ada apa? 2, terus 3, terus 4 ya. 2, 3, 4. Nah, 4-nya itu nggak perlu kamu tulis 3 kali ya, cukup sekali aja. Jadi kalau misalnya kalian gambarkan diagram panahnya nih, misal ya, ini ada A, ini misalnya himpunan B nih, dipetakannya ke himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 2, 3, 4 gitu. Jadi 1 dia ke 4, 2 dia ke 2, terus 3 itu ke 4, terus 4 itu ke 3, 5 itu ke 4. Nah, kalau misalnya digambarkan diagram panah jadi seperti ini ya. Jadi 4-nya tulis 1 kali aja. Oke Dede, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-6. Fungsi fx sama dengan ax tambah 5 memetakan 3 ke 11. Bayangan dari min 3 adalah, nah jadi kita punya rumus fungsi fx sama dengan ax tambah 5. Terus memetakan 3 ke 11. Dari 3 ke 11. Gini ya. Nah, bayangan dari min 3. Pertanyaannya adalah bayangan dari min 3. Berarti F min 3. Nah, ini pertanyaannya. Ya, yang diketahuinya adalah ketika X-nya itu 3, daerah asalnya itu 3, maka daerah hasilnya itu menjadi 11 atau Fx-nya itu jadi 11. Ya. Berarti nulisnya gimana? Ketika X-nya kita ganti 3, ini berarti X-nya kita ganti 3 juga ya. A dikali 3 ditambah 5 itu hasilnya jadi 11. Jadi si F3 ini kita ganti dengan 11 sama dengan A dikali 3 jadi 3A tambah 5. 3A, 5-nya pindah ruas aja. Jadinya 11, tadinya positif jadi negatif. Ini. Ya, jadi 6 sama dengan 3A, A-nya sama dengan 6 dibagi 3, jadi 2. Nah, udah dapat A-nya 2. Ya, yang kita mau cari itu adalah ini, F min 3. Kita carilah dulu berarti. Tulis dulu rumusnya ya, jadinya Fx sama dengan A-nya kita ubah jadi 2. 2x ditambah 5. Gitu rumus fungsinya jadinya. Nah, hafalnya kenapa sih kok nggak langsung cari bayangan dari min 3-nya aja? Jadi min 3-nya masukin ke rumus. Kenapa nggak langsung kayak gitu? Karena di sini kita lihat rumusnya ada variabel A yang kita nggak tahu berapa nilainya. Ya, kalau misalnya kita langsung masukin ke sini, X-nya keganti jadi min 3, tapi A-nya enggak. Ya kan? Berarti kita harus cari nilai A-nya dulu. Carinya dari mana? Dari yang udah diketahui ini tadi sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang dicari F min 3, kita masukin ke sini. 2 dikali min 3 ditambah 5. Jadinya 2 kali min 3. Min 6 ditambah 5. Jadinya min 1. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang ke-7. Jika NB itu maksudnya banyak anggota himpunan B ya, adalah 3 dan banyak pemetaan dari A ke B adalah 243, maka banyak pemetaan dari B ke A adalah, jadi di sini diketahui ada NB. Kalian tuliskan dulu ya. NB sama dengan 3. Terus banyak pemetaan dari A ke B. Banyak pemetaan. Kalau dari A ke B berarti apa pangkat apa? Berarti NB pangkat NA. Ya.
diketahui pemetaan dari A ke B itu 243. Jadi ini itu sama dengan 243 ya. Oke, terus sekarang yang diketahui tadi apa sebelumnya? Nggak usah. Nah, kita lihat yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah banyak pemetaan dari B ke A. Kalau dari B ke A berarti rumusnya adalah NA pangkat NB. Banyak anggota A dipangkatkan dengan banyak anggota B. Nah, sekarang berarti kita harus tahu dulu dong NA-nya berapa ya untuk mencari ini pemetaan dari B ke A. Sedangkan kita cuma punya banyak anggota himpunan B. Ya, berarti kita dapat NA-nya dari mana? Dari sini yang udah diketahui tadi. Ya, sekarang kita gantilah yang udah diketahui. NB-nya 3. Kita ganti 3 pangkat NA sama dengan 243. Nah, berarti NA-nya berapa? 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 243? 3 pangkat 5. Ya, jadi ini kan 3 pangkat 5, 243 kan? Berarti NA-nya itu sama dengan 5. Oke, kita dapat NA-nya itu sama dengan 5. Kita gantilah di sini sekarang. NA kita ganti dengan 5. NB-nya kita ganti dengan 3. 5 pangkat 3. Jadinya berapa? 125. Ya, jadi banyak pemetaan dari B ke A adalah 125. Oke, Dede, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal yang nomor 8. Diberikan himpunan A adalah faktor prima dari 90 dan B adalah himpunan kelipatan persekutuan 2 dan 5 yang kurang dari 35. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin adalah, nah ini ngomongin korespondensi satu-satu, artinya banyak himpunan di A ini akan sama dengan banyak anggota himpunan di A ini akan sama dengan banyak anggota di himpunan B ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih anggota A-nya berarti berapa aja. Oke. Kita lihat di sini keterangannya ya. Faktor prima dari 90. Berapa aja sih? 90 itu bisa dibagi sama 1. Nah, tapi 1 itu bilangan prima bukan? Bukan. Berarti ini kita nggak usah tulis. 90 dibagi 2 bisa? Bisa. Jadi 45 kan? Nah, 2 itu bilangan prima? Iya. Berarti ini termasuk sini. 2. Berapa lagi? 90 dibagi 3. Bisa? Bisa. 3. Ada lagi? Dibagi 4? Enggak. Dibagi 5? Bisa? Bisa dibagi 5. Oke. Nah, ada lagi apa enggak? Udah, enggak ada lagi. Ya, yang faktor prima cuma ini aja, 2, 3, 5. Selebihnya itu bukan bilangan prima soalnya. Ya, 90 bisa dibagi 10, bisa dibagi 9 kayak gitu, tapi bukan bilangan prima. Ya, sekarang lanjut lagi kita ke yang B. Kelipatan persekutuan 2 dan 5 yang kurang dari 35. Nah, kita cari bilangan kelipatan 2 sama 5. Nah, tapi harus kurang dari 35. Mulai dari berapa? Kelipatannya 2 sama 5 itu. Mulai dari 10. Ya enggak? 10 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 5. Ya. Jadi 2 dikali 5 10, 5 dikali 2 10. Selain 10 berapa lagi? Kalau 15 nggak bisa dibagi 2. Ya, berarti bukan kelipatannya 2 dan 5. Nah, habis 10 berapa? Kalau 15 kan nggak bisa dibagi 2 ya, berarti bukan kelipatan 2. Berapa lagi? 20. Ya, karena sama-sama bisa dibagi 2 dan juga 5. Oke, berarti 20. Berapa lagi? 30. Ya, sama-sama bisa dibagi 2 dan 5. Nah, benar nggak kita lihat sekarang? Sama nggak banyak anggotanya? Sama. Si A itu anggotanya ada 3, si B juga banyak anggotanya ada 3. Nah, kalau yang ditanyakan adalah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin, caranya gimana? Rumusnya apa? Kalau mau mencari banyak korespondensi satu-satu yang mungkin, tinggal anggotanya ini kita faktorial. Ya, gimana? Jadinya N faktorial. Jadi sama dengan 3 faktorial. Faktorial ini maksudnya gimana? Perkalian menurun sampai 1. Ya, jadi 3 dikali 2 dikali 1. Ya, 3 kali 2 6 kali 1 6. Jadi banyak korespondensi satu-satu yang mungkin adalah 6. Kalau misalnya nih 10 faktorial. Kalau 10 faktorial berarti gimana cara nyarinya?
Ya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi perkalian menurun. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Fungsi f dirumuskan dengan f 2x dikurang 3 sama dengan 7x dikurang 16. Nilai dari f7 adalah, jadi ada f 2x dikurangi 3 sama dengan 7x dikurangi 16 ya. Pertanyaannya adalah f7, ini yang dicari. Nah, caranya gimana sekarang? Kita itu bikin supaya yang dalam kurung ini tinggal sisa x aja. Ini ada min 3 ya, karena kan rumus fungsi itu ax tambah b. Begini bentuk umumnya. Jadi yang dalam kurung itu adalah x, bukan 2x dikurang 3 ya. Nah, gimana caranya supaya ini tinggal x doang sendirian? Berarti kan kita harus ngilangin si min 3. Min 3 supaya hilang, supaya jadi 0, kita apain? Kita tambah 3, ya kan? Jadi 2x dikurangi 3 ditambah 3. Supaya nanti ini min 3-nya hilang. Sisanya tinggal 2x gitu kan? Nah, 2x supaya 2-nya hilang diapain? 2x supaya jadi x, supaya jadi 1x. Berarti dibagi 2, ya enggak? Kita bagi 2 supaya nanti hasilnya jadi x ya, ini dibagi gitu. Oke, berarti polanya adalah ditambah 3 dibagi 2 gitu kan? Ditambah 3 dibagi 2. Artinya yang sebelah kanan di sini x-nya juga harus ditambah 3 dibagi 2. Jadi apa yang kita lakukan di sebelah kiri harus kita lakukan juga di sebelah kanan. Jangan cuma kirinya doang yang kita tambah 3 dibagi 2, kanannya juga harus. Jadi gimana yang sebelah kanannya? Di sini kakak tulis di bawah ya. Jadinya 7 dalam kurung x-nya ditambah 3 terus dibagi 2 ya, terus dikurang 16. Jangan lupa pakai tanda kurung, karena kalau kamu begini terus dibagi 2 nanti hasilnya jadi beda. Terus dibagi 2 juga jangan cuma di bawah 3-nya doang naruhnya, jadi jangan gini ya, bukan begini, tapi panjang sampai sini, sampai si x. Oke, jangan lupa pakai kurung. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mau cari f7. Ya udah, berarti yang dalam kurung tinggal kita ganti jadi 7. 7 dalam kurung 7 tambah 3 per 2 dikurang 16. 7 dikali 7 tambah 3 10. 10 bagi 2 5. Langsung kakak tulis 5 ya. Dikurangi 16. 7 kali 5 35. 35 dikurangi 16 jadi 19 ya. Oke, jadi untuk nomor 9 nilai dari f7 itu adalah 19. Oke Dede, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal nomor 10. Fungsi G dirumuskan dengan Gx sama dengan Ax tambah B. Kakak tuliskan di sini. Gx sama dengan Ax tambah B. Jika G5 sama dengan 8 dan G2 sama dengan min 1, maka A dan B berturut-turut adalah, diketahui ada G5 sama dengan 8, G1 sama dengan G2 ya. G2 sama dengan min 1. Itu yang diketahui ya. Yang kita mau cari adalah A dan B-nya. Nah, kayak gini. Berarti gimana caranya? Kita ada 2 yang diketahui nih. Ada G5, ada G2. Jadi kita jabarkan si G5 dan juga G2-nya, ya. Jabarkannya pakai rumus ini yang kita udah punya, bentuk umum fungsi, ya. Jadi G5 sama dengan yang di dalam kurung x, di sini juga x. Berarti kalau ini 5, di sini juga 5. Jadi A dikali 5. Tulisnya langsung 5A aja, ya. Tambah B. G5-nya itu berapa? 8. Jadi 8 sama dengan 5A tambah B. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Ada G2 sama dengan X-nya diganti dengan 2. Ya, jadi A dikali 2 jadi 2A ditambah B. G2-nya berapa? Min 1. Min 1 sama dengan 2A tambah B. Nah, sampai sini kita apain? Kita punya 2 persamaan. Nah, ini dilanjutin bisa nggak? Nggak bisa. Karena ini beda suku. Ini 5A tambah B. Nggak bisa jadi 6AB, nggak bisa. Ya. Nah, sekarang yang 2 ini kita akan eliminasi untuk mencari nilai A dan B-nya. Oke, kita tuliskan
tuliskan lagi di bawah sini ya. 8 sama dengan 5A tambah B, terus ada min 1 sama dengan 2A tambah B. Kita mau eliminasi, kita kurangin aja. Oke, 8 dikurang min 1, jadinya 9 sama dengan 5A dikurang 2A, 3A, B dikurangi B, habis. Jadi kita tuh mengeliminasi untuk menghilangkan salah satu variabel gitu ya. Nah, di sini yang kita hilangin si B-nya. Lanjutin, jadi A sama dengan 9 dibagi 3, jadinya 3 ya. Kita udah dapat nilai A-nya, sekarang kita cari nilai B-nya. Caranya gimana? Kita substitusi ke salah satu persamaan. Oke. Substitusi A sama dengan 3 ke persamaan, terserah mau yang keberapa, mau yang pertama apa yang kedua. Kak Vale akan ambil angkanya yang sederhana aja yang bawah ya. Jadi min 1 sama dengan 2A tambah B, min 1 sama dengan 2 dikali A-nya kita ganti dengan 3 ditambah B. Jadi min 1 sama dengan 6 ditambah B, B-nya jadi min 1, 6-nya pindah ruas jadi min 6. Jadi B-nya sama dengan min 7 ya. Berarti nilai A dan B-nya berturut-turut adalah 3 dan min 7 gitu ya. Oke Dede, segitu dulu aja pembahasan soal dari Kak Vale mengenai relasi dan fungsi. Kalau misalnya nih kalian mau mengingat-ingat lagi materi relasi dan fungsi, atau kalian tuh masih belum paham, kalian bisa lihat pembahasannya di YouTube channel Kak Vale. Ada video tentang pembahasan relasi dan juga pembahasan tentang fungsi ya. Kalian tinggal search aja relasi Valeria Yakti atau fungsi Valeria Yakti gitu aja ya, nanti akan keluar videonya. Oke, terima kasih banyak adik-adik karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.